Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali utawi luwih dicintai piro-piro amal. Ahabbul a'mali utawi luwih dicintai piro-piro amal ilallahi marang Gusti Allah. Iku adwa muha luwih langgeng-langgenge amal. Iku adwa muha luwih langgeng-langgenge amal. Wa in qalla lan senejan kidik. Apa maujudul a'mal? Sebaik-baiknya amal, amal yang paling dicintai Allah. Adalah amalan yang paling langgeng meskipun sedikit. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling langgeng meskipun sedikit. Ahabbul a'mali utawi luwih dicintai piro-piro amal. Ilallahi marang Gusti Allah iku antamu tanyen to mati sapa sira. Walisanuka hale utawi lisane sira iku ratbun teles min dzikrillahi saking zikir marang Allah. Amal yang paling dicintai Allah adalah absennya ada nggak absen di sini? Ada. Ditulis. Amal yang paling dicintai Allah adalah ketika engkau wafat dan lisanmu basah karena zikir kepada Allah.
dan lisanmu basah karena zikir kepada Allah. Ahabbus sholati utawi luwih dicintai salat. Ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala. Iku sholatu Dawuda sholate Nabi Dawud. Wa habbus siyami lan utawi luwih dicintai puasa. Ilallahi marang Gusti Allah. Iku siyamu Dawuda puasae Nabi Dawud. Wa kana lan ono sapa Nabi Daud iku yanamu turu sapa Nabi Daud nisfal laili ing dalem saparone bengi. Wa yaqumu lan ngadeg sapa Nabi Daud thulutsahu ing dalem sepertelune bengi. Wayana mulan sare sapa Nabi Daud. Aldi nggak mana? Tidur di atas ya loh. Sudusahu ing dalem sepereneme bengi. Waya sumulan puasa sapa Nabi Daud. Yauman ing dalem sedina wa yuftiru. Lan buka sapa Nabi Daud yauman ing dalem sadina. Ini kegiatannya apa tuh anak-anak? Oh, udah selesai. Ahabbul kalami utawi luwih dicintai guneman ucapan. Ilallahi marang Gusti Allah iku ayyakula nyentong ucap sapa al abdu kaula. Subhanallah bihamdih. Ing ucapan subhanallah wa bihamdih. Ahibba demen nasiro. Linnasi marang manusa. Ma ing perkara. Tuhibbu kang demen sapa sira. Linafsika marang awak dheweke sira. Cintailah orang lain sama seperti mencintai dirimu sendiri. Ikhfad ngreksa asira. Widda abika ing kekasihe bapane sira. La taktok mongko la taktok ojo megot sira hu ing widda so fayutfiun mongko memadamkan
Sapa Allahu Gusti Allah nuraka ing cahayane sira. Jagalah teman baik ayahmu. Jagalah teman baik ayahmu. Jangan engkau putuskan kekerabatannya. Atau Allah akan memadamkan cahayamu. Nah, ini nih untuk contohnya kayak Egas. Abi kan dekat sama Kang Abbas, sama Ang Zen, Kang Salman. Maka itu namanya Widdal Ab, teman dekat atau sahabatnya ayah. Nah, Egas, la taqta'u, jangan putus silaturahmi dengan Kang Salman, Kang Zen, Kang Abbas. Gitu maksudnya. Kalau sampai mutus silaturahmi, maka Allah akan memadamkan cahaya aura. Nah, artinya kita harus ingat-ingat siapa teman baik ayah kita, sahabatnya. Kategorinya suka main, suka mampir, suka ngopi, kita suka diajak-ajak, bahkan teman baik ayah kita kenal sama kita. Oh, itu misalnya itu ya. Nah, itu terus di Akbar mana lagi? Siapa? Nah, terus di apa namanya? Sapa-sapa kan, kita tuh sapa-sapa. Nah, biasanya ketika ayah kita meninggal tuh kitanya nggak mau nyamperin. Ego sih soalnya. Kita tuh orangnya ini apa ya? Kepedean gitu. Kepedean. Orang-orang tua nyapa kita tuh karena lihat ayah kita, bukan lihat kitanya siapa ayah kita. Nah, kamu tuh jangan suka begitu ya, jangan suka kepedean. Egas, Mas, Alfas. Nah, anak-anak ini jangan kepedean. Kamu disapain. Itu karena lihat ayahnya. Ayahnya Abi. Begitu juga ketika ada sahabat ayah datang ke rumah. Oh, ini Fahri tuh. Udah gede ya ini. Dia masih mau nyapa karena masih lihat ayah. Ayah nggak ada sih. Beda lagi ceritanya. Nah, maka kita sebagai yang muda itu yang nyamperin duluan. Jangan orang tua yang nyamperin, yang nyapa, yang ngajak ngobrol, yang ngasih tahu. Kita kadang-kadang jadi anak kecil juga. Nah, rata-rata yang menyebabkan silaturahmi menjadi putus itu justru yang muda, bukan yang tua. Dan yang tua sih pengen nyamper ke sini lagi, gimana orang udah nggak ada orang. Gitu. Saya mau main ke rumah teman saya tapi udah mati teman saya. Anak-anaknya masih ada, males anak-anaknya sih. Nah, maka anak-anaknya datang nyamperin sebagai tanda rindu sama ayah. Pak, ini Fahri, masih inget gak anaknya? Ya Allah, Fahri kangen banget sama ayah. Selain kangen sama ayah, kangen sama orang-orang terdekat ayah. Dulunya suka mampir ke rumah, suka ngopi bareng,
Saya diajak-ajak kadang ke kafe gitu. Pas ayah nggak ada, tidak lagi terdengar suara ayah dan suara bapak. Sekarang baru dengar lagi suara. Nah, anak-anak muda tuh begitu. Jangankan sudah meninggal, ayahnya masih hidup juga, kalau bisa disamperin. Tapi jangan lewat belakang ayah ya. Kalau masih hidup juga disamperin. Nah, biasanya calon-calon orang yang uangnya banyak, rezekinya banyak tuh dia masih nyambung hubungan baik dengan teman-temannya ayah. Ini siapa? Tapi bukan temannya ayah suka mabok. Kalau suka main catur sih nggak apa-apa. Suka main catur, suka mancing bareng, anu burung bareng gitu loh. Temannya ayah yang suka main burung siapa, yang suka main catur siapa. Pokoknya gini, kamu ketika kecil diajak-ajak sama ayah, lalu ayah itu sering bawa temen itu, ngerti kan? Ketemu lagi sama dia, ketemu lagi sama dia, ketemu lagi sama dia, maka kamu dengan dia jangan sampai putus hubungan. Orang itu namanya widdal ab, teman dekatnya bapak. Nah, kalau ada dia ke rumah, kamu harus sambut dengan senang. Atau kalau dia nggak pernah berkunjung lagi, kamu yang berkunjung ke rumahnya. Jadi jangan ngandelin teman-teman kuliah kamu, jangan ngandelin teman-teman pondok. Justru teman yang paling baik adalah temannya ayah, karena dia ingat masa kecil kamu. Sekarang udah gede, kamu tuh waktu kecil tuh dibawa-bawa sama ayah terus mana-mana gitu. Sampai belanja ke pasar, nungguin pasar kamu dibawa. Iya Wak, makasih Wak, masih inget gitu. Jangan plasbur kayak orang gak kenal. Akhlak itu namanya. Wong dulunya pernah di kafe bareng, makan bareng, minum bareng, bercanda bareng, ketawa bareng, ngobrol bareng, sharing bareng. Ketemu di gang, ketemu di mobil angkot, nggak nyapa sama sekali. Ini biasanya anak kecilnya ini, iya kan? Anak kecilnya yang bikin ulah. Anak kecil tuh kayak gengsi disapa, nggak tahu. Jangan, sekarang sih kita sebagai anak kecil, bocah yang lebih muda, masih anak sekolah, masih anak SD, jangan belaga pengen disapa, jangan belaga pengen disamperin, jangan belaga pengen didatengin. Datengin yang lebih tua, soanin, cium tangannya, meskipun ahli maksiat kayak cium tangannya, karena dia adalah wuddal ab. Namanya tuh widdal. Widdal tuh dalnya tasdid, tawaddud. Nanti jadi mawaddah lah. Tawaddada ya tawaddadu tawaddudan wa mutawaddadan fa huwa mutawaddidun wa tawaddad. Nanti wadda yuwaddi, mawaddah. Mawaddah itu artinya mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi widun, widad. Fangkihu alwaludu alwadud. Nikahilah perempuan yang mudah melahirkan dan punya rasa cinta yang tinggi sama suami. Kalau ketemu sama temannya ayah nih,
Kita punya ayah punya teman dekat. Ya, kitanya tuh yang muda, yang kecil, yang bocah jangan belagak pengen disapa. Terus samperin. Itu kenang-kenangan itu tuh. Abi kan nyambung sama Kiai Ahmad. Nah, Kiai Ahmad tuh bapak dengan bapaknya sahabat. Jadi Abi punya bapak Pak Jazuli. Kiai Ahmad punya bapak Kiai Hasan. Nah, Kiai Hasan sama abahnya Abi tuh teman deket, soulmate. Ya anak sama anaknya nyambung lagi sekarang. Terus, nah Abi udah lama nih nggak nyamperin lagi. Biasanya setiap minggu tuh abah tuh didatangin sama Haji Miskat. Kalau lagi inget sama abah, abinya deket sama Haji Miskat. Ya kumat-kumatan sih begitu. Ada lagi hampir setiap minggu lagi. Kalau bukan Haji Miskat, satu lagi namanya Haji Dullah. Orang Pembutulan, gendut, kacamata hitam. Nah, anaknya namanya Surahman. Apa namanya? Muadzin At-Taqwa. Ya Abi sering ngobrol sama Surahman, bercanda apa gitu. Ya kadang Surahmannya kesini. Abah tuh kayaknya cuma 2, cuma 3, cuma 4. Ada Wakaji Ambal, anak yang Kaumi. Jarang ngobrol sih sama Wakaji Ambal. Jadi temennya ayah tuh nggak banyak, paling sedikit teman akrabnya tuh. Nah, anak-anaknya kita harus menjaga. Ini anaknya Pak Haji, ini anaknya Pak Haji, gitu nantinya. Nah, dalam keluarga itu biasanya ada yang nurunin ayahnya, ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau keluarga abah tuh yang aktif tuh Pak Demu tuh. Nonjol. Kalau setiap keluarga tuh ada orang yang nonjol satu. Kalau di masyarakat sini, yang persis kayak ngantiin abah tuh pada ang persis ngantiin abah. Maksudnya vokal, terus masyarakatnya mandeng. Kalau ke Abi kan nggak mandeng, mandengnya ke Amu. Kalau ada haul-haul Amu yang ngurusin apa gitu tuh, kayak paling peduli gua Amu. Kalau keluarganya Pu Nasir, justru kakak pertamanya, Kaji Dullah. Tahu Kaji Dullah nggak? Sonong, motor sana sini. Kakak pertamanya justru ada pasif. Punya pesantren tuh kakak pertamanya Haji Mujib. Tapi yang paling bersosial tuh Haji Dullah. Ya orang tuh beda-beda sih. Nah, keluarga ayah, keluarga ibu tuh kamu paling nonjol apa enggak? Sebenarnya nggak apa-apa nggak paling nonjol. Sosialnya tinggi. Ada yang paling nonjol, ada yang paling kaya, beda lagi itu. Ya Pak Demu bukan orang paling kaya tapi paling nonjol. Haji Dullah ya sama, paling nonjol meskipun nggak kaya. Nah biasanya tuh tetangga tuh hitung-hitungan, anaknya dia siapa sih yang kaya tuh, gitu. Iya, 5 bersaudara, tadi dihitung sama tangga biasanya tuh. Ya dia dijadikan bahan ghibah tuh, biar majelas tongkrongan, ngopi apa, ngomongin dia. Kalau keluarganya Pak Yai Jazuli kusum palingkin kawanan biasanya tuh jadi omongan orang. Terus keluarganya Wajib Malik tuh yang paling kaya tuh, siapa yang punya uang, siapa sih yang punya uang tuh maksudnya kaya raya ya. Kalau Abi, kalau omongan masyarakat belum termasuk punya uang. Punya uang tuh kaya raya yang kalau ngasih uang miliaran nggak tanggung-tanggung gitu loh. Nah itu orang kaya, punya uang. Jadi bahan omongan itu tuh. Kayak Surabraja, ada Haji Basuni, Haji Sulaiman yang kesini, yang kemarin.
Haji Sulaiman. Oh, kaya raya itu. Nah, yang nggak kaya pun jadi omongan. Yang nggak kaya itu. Asli ya, ini menyakitkan, tapi ini adalah budaya, bukan budaya. Ini menyakitkan, tapi umum di masyarakat tuh gitu. Ari sing bungsuwe sih ben. Beli apa-apa kasih. Nah, itu jadi omongan. Semelarat itu. Jadi kakak adik tuh nasibnya kan beda. Kakak punya keluarga sendiri, nanti tuh bersaing tuh. Bersaing dibicarakan masyarakat. Nah, beruntungnya Abi punya kakak Angya selevel semua. Jadi enggak apa namanya? Enggak canggung gitu. Dede majelis taklim apa selevel semua. Jadi tuh di antara kakak dan adik tidak ada persaingan. Nah, ini kan kakak adik kan semua. Orang ada Nurdin. Yang paling nonjol Nurdin. Anak kedua. Anak pertama kan Hijriah, anak kedua yang Nurdin. Ya, tapi paling menonjol kan. Kalau bicara paling kaya tadinya Mang Jojo. Sekarang udah berubah. Tuh omongan orang itu nyadar orang paling kaya Asolah tuh. Yang paling kaya Pak Edi, Haji Kus, Haji Kus, mantu tapi Haji Cilik yang punya toko material di Sumber tuh Haji Cilik, itu mantunya Haji Malik itu, nggak kaya lah. Biasanya dalam satu keluarga yang nonjol kayanya tuh satu. Ya mudah-mudahan sih tidak rata lah kayak Abi gitu tuh. Mudah-mudahan sih tidak rata ya. Nanti soalnya jadi buah bibir. Buah bibir itu tuh. Jadi omongan gelandangan di warung-warung kopi aja. Keluarga kita namanya dijual. Ini kan Nyai Sam punya anak-anak juga jadi bahan. Ada Bukhari, ada Usman, ada Noni, ada Miop punya anak-anak keret jadi bahan omongan lagi. Siapa yang paling kaya nih gitu masyarakat? Siapa yang paling punya uang banyak? Siapa yang bisa gitu? Nanti patokannya masyarakat ya patokannya kalau kaya tuh berarti punya apa? Mobil. Mobil tandanya kaya. Masyarakat tuh. Meskipun kadang-kadang belum tentu punya uang, tapi kalau udah punya mobil kaya. Luar biasa anaknya Pak Haji Sirot, anaknya Pak Haji Ro'uf ini, anak Pak Haji Jarmadi, Denggote anak Haji Jarmadi yang nomor 3 ini yang kaya raya gitu. Kayak Mang Hibat punya tetangga namanya Abah Oho, yang paling nonjol tuh temannya Abu Pas Imam tuh. Sosialnya, komunikasinya. Ari sing sugih sih durung gedelang. Yang kaya belum kelihatan karena dia masih muda-muda aja, maksudnya masih orang-orang kemarin. Nanti akan menjadi tolak ukurnya kalau udah 50 tahun, 60 tahun itu diukur-ukur sama orang, suka ngukur-ukur orang. Nah, anaknya Wakaji ada yang jadi dokter, ada jadi mantri, ada yang fajri, ada itu kan jadi itu tuh masyarakat ya begitu ya. Makanya kamu ada kesungguhan mencari ilmu, tirakat supaya mengharumkan nama keluarga. Jangan memperburuk keadaan keluarga. Keluarga kita udah pas-pasan, kamunya yang bikin ngepas-pasin lagi. Keluarga kita pas-pasan, kamu yang bikin nama harum baik kita. Pastinya dengan pengorbanan yang hebat, perjuangan yang hebat, nama baik yang bagus, nama baiknya harum. Anaknya siapa kuno? Anaknya siapa kuno? Anak digituin. Tahu gak ada Ustadz alim alamah alumni pesantren, ceramahnya enak. Siapa? Ustadz Fahri. Anaknya siapa ku? Dia orang tuanya yang ke bawah-bawah nanti.
Nah, kalau kamu mondok nggak lulus, gagal jadi orang, hari anaknya bocah pun mondok kan, mondok dilulus gitu digituin. Di belakang tuh, kalau di depan kita sih masa mana ya ada begitu, mondok dilulus, mondok asal mondok kan, wifi-an dalan kan, itu tuh udah dari omongan, tangklang tongkrong udah jelas. Ini misalnya, anaknya siapa sih? Anaknya Haji Jauhari. Oh, bocah kungkon kelakuannya. Di sini ada yang maling. Di sini ada yang maling, lulusan pesantren. Jadi bahan omongan, jadi kapling. Ira urus beli bus, tiba-tiba digituin tapi tuh. Yang ngobrol, ngopi. Ira urus bus, anak peristiwa baru. Ya, namanya juga manusia kan, suka gosip. Apa gitu. Ya mondoknya lama. Tapi wallahu alam terbukti apa enggak. Kan itu kan memalukan. Kan hasud itu penyakit. Tapi ada penyakit yang memalukan di tengah-tengah masa nyolong. SB, gay. Tapi sebenarnya yang paling parah itu penyakit hasud sih. Cuman pak hasud tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh. Karena penyakitnya ada di dalam sih. Sampahnya di dalam. Tapi kalau nyolong kan sampahnya di luar, di muka. Maling digebukin orang, keluarga yang kena sana. Keluarga kena, jatuh itu harga diri keluarga. Anaknya sama kan, gitu tuh. Digebuki anaknya sama, bonyok kabeh. Kalau kamu digebukin di Jakarta, aman. Ya kan? Kamu digebukin di kampung halaman kamu sendiri sih. Wah ya wis, tercemar sama orang tua kita. Dikucilin, tahlilan gak ada yang mau salaman. Tahlilan pada diam semua. Ayah kita datang nih, gara-gara kita yang nyolong digebukin, pada diam semua, nggak ada yang mau nanya, nggak ada yang mau. Itu malu, sangat memalukan itu. Dan ayah pun kerasa, ya Allah, saya didiemin sama masyarakat. Nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyapa. Gara-gara anak saya sih ini, gitu tuh. Jadi jangan bikin malu keluarga. Jangan bikin malu masyarakat keluarga. Kalau bisa, ya hafal Qurannya bener, kitabnya bener, bikin nama harum. Apa tuh nanti anaknya siapa sih? Anaknya siapa sih? Aja nyolong anaknya siapa? Nyolong. Anaknya siapa pun? Karena orang tua itu kayak isin gitu tuh maksudnya tuh. Demenan kuno, digrebek nih warga nih kebon, lanang wadon. Sing lanang anaknya siapa? Gitu tuh. Sing wadon anaknya siapa? Hamil di luar nikah. Oh anaknya Bu Inem itu lah. Yang bokal anak pada bayi gituin kata-kata. Agak enak jadinya. Kita bukan siapa-siapa, udah jadi sampah masyarakat. Orang tua kita yang tadinya punya nama harum jadi masa sampah masyarakat. Karena orang tua tergantung anaknya. Ikutan buruk gara-gara nama buruk anak. Wallahu a'lam.